Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali malam ini kita boleh bertemu dan bersama-sama dalam ibadah doa GKI Jemaat Tamalan Rea yang tentu kita adakan baru pertama kali, tapi kita bisa lakukan itu bersama malam ini. Dan mari sama-sama, saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap kita semua tetap bersukacita, tetap semangat dan selalu bersyukur. Meskipun dalam situasi sulit apapun, kita percaya bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melewati badai ini bersama-sama. Dan saudaraku, mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan mari sama-sama kita mau sembah Dia. Sebelum kita sebentar belajar firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Engkau Yesus selamanya. Ku mau sembah Engkau, ku mau agungkan Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ku sembah." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Katakan, ku mau cinta Engkau Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, ku hanya mau menyembah Engkau dalam hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami umat Tuhan. Dan boleh bersama-sama pada malam ini kami mau menyembah Tuhan. Dan kami juga saat ini boleh duduk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami bersatu hati untuk berdoa menggumuli banyak hal dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu.
Berbicaralah oleh roh-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian baru, pencerahan baru, untuk memahami rencana Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi masa-masa ini di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua di tengah-tengah situasi ini, sehingga kami dapat menikmati kebaikan-Mu dan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Ini doa kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari sama-sama kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia di tengah-tengah pergumulan yang hebat, karena umat Tuhan, umat Israel dalam hal ini, mereka meninggalkan cara hidup yang benar. Mereka seharusnya hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tetapi waktu itu mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka sibuk melakukan segala bentuk hal yang sia-sia yang menyakiti hati Tuhan. Dan saudaraku, pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia menyatakan supaya umat Tuhan harus kembali mengandalkan Tuhan. Umat Tuhan harus kembali menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Makanya saudara, kebenaran firman Tuhan ini adalah pesan penting buat kita juga, apalagi di dalam saat-saat seperti ini. Saudara, luar biasa orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada janji Tuhan yang indah yang dialami. Tetapi saudara, hal yang penting yang kita perlu pahami lebih dahulu, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya, seperti yang dikatakan di bagian ini. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Istilahnya, dia tahu bahwa dia tidak punya kekuatan apapun. Dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan karena itu, sebagai umat Tuhan, yang saudara, kita tahu bahwa kita punya banyak kelemahan. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini kalau bukan Tuhan yang menolong. Seharusnya, selayaknya, mari kita sama-sama kembali menyadari bahwa saat-saat ini Tuhan mau kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita sepenuhnya meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab ingat bahwa Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Berbeda dengan orang yang hanya mengandalkan manusia. Di dalam pasal 17 ayat 5 sampai 6 di sana dijelaskan. Saya hanya baca ayat 5, dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, berbeda. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka tentu melakukan segala sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka merasa cukup kuat, mereka merasa cukup hebat, mereka merasa cukup mapan. Mereka tahu bahwa mereka bisa mengandalkan orang lain, mereka bisa mengandalkan diri mereka bisa mengandalkan uang mereka, bahkan segala sesuatu yang mereka anggap bahwa itulah harapan mereka. Ya, mungkin nanti kalau dalam keadaan darurat baru mereka cari Tuhan. Tapi saudara, kita sebagai umat Tuhan seharusnya kita tetap konsisten untuk belajar mengandalkan Tuhan. Dan ingat bahwa disitulah letak kekuatan kita dalam masa-masa sulit seperti hari ini. Nah, saudaraku, luar biasa janji Tuhan. Di sini dalam ayat 8b atau C dikatakan di sini, yang daunnya, ini janji Tuhan yang indah, daunnya tetap hijau. Nah, ini menggambarkan keadaan kita yang tetap segar, tetap indah kelihatan. Sekalipun di dalam masa sulit, orang bisa melihat semangat. Orang boleh melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sepertinya hidup. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Di dalam bagian berikutnya dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak cemas dengan berbagai persoalan. Kalaupun di mana-mana orang di PHK, di mana-mana orang usaha bangkrut dan lain sebagainya, dia tetap
tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan yang memelihara kehidupannya. Tuhan yang membuat dia tetap tegak berdiri. Bahkan Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhannya. Saudara, ini hal yang penting yang kita harus miliki sebagai umat Tuhan. Dan saudara, janji yang lain yang kelihatan di sini, yaitu bahwa dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini dia. Dalam masa-masa seperti ini, ketika keadaan berubah, bisnis di mana-mana sudah jatuh, banyak perusahaan yang tutup, kantor-kantor juga banyak yang tutup. Tapi luar biasa, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita dapat tetap menghasilkan. Saudara, kadang-kadang orang bisa menghasilkan, bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika keadaan baik. Ketika dia merasa beruntung, dia mengalami banyak keberhasilan, baru dia bisa memberkati orang lain. Tetapi saudara, orang percaya yang hidup mengandalkan Tuhan, mereka walaupun di dalam masa sukar, mereka tetap bisa menghasilkan sesuatu. Sekalipun mungkin tidak banyak, tidak hebat, tetapi ingat, dia tetap bisa menghasilkan sesuatu yang baik seperti janji Tuhan. Saudara tentu ingat, seorang pemimpin yang luar biasa yang saya baca kisahnya dari satu hasil survei Etna Medford di Amerika. Dia meneliti tentang pemimpin-pemimpin Amerika yang selama ini memimpin di Amerika, dan mereka menemukan bahwa presiden yang ke-16 Amerika bernama Abraham Lincoln adalah presiden yang paling berhasil di dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin keluar dari hati kita. Ada apa? Kenapa Abraham Lincoln menjadi presiden terbaik yang pernah memimpin Amerika? Nah, saudara, kisahnya dimulai ketika satu kali ada salah seorang staf kepresidenan di suatu pagi, tidak sengaja di Gedung Putih dia lewat di beberapa kamar, dan dia lewat di depan kamar sang presiden, dan tidak sengaja dia mendengar suara seperti ada orang berbicara. Nah, kemudian dia mundur dan dia melirik ke dalam kamar yang sedikit terbuka pintunya. Dan dia mendengar sang presiden seperti berdoa. Dan dia melihat presiden berlutut di samping kasurnya dan berkata, Tuhan Yesus, saya tidak punya kekuatan apapun untuk memimpin bangsa yang besar ini. Saya tidak mengerti apa yang saya harus lakukan. Engkaulah kekuatan saya. Engkaulah sumber pertolongan saya. Dan Engkaulah yang memampukan saya dapat memimpin bangsa ini. Tuhan, pegang saya, dekap saya. Saudara, staf presiden ini sadar bahwa Abraham Lincoln adalah seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dia hidup mengandalkan Tuhan. Dan saudara, ini yang menjadi kekuatan kita. Dunia hari ini dengan berbagai sarana teknologi berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun untuk dapat menyelesaikan banyak persoalan hari ini. Tapi saudara, tidak mungkin kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Ingat, teknologi bisa disalahgunakan untuk tujuan yang sia-sia. Dan saudara, hari ini Tuhan mau sekali lagi kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saudaraku, Nabi Yeremia dalam pergumulannya, kalau kita lihat di dalam pasal 26, dia pernah mengalami masa sulit yang hebat ketika ada seorang imam juga yang bernubuat sama dengan dia, bernama Uria. Dia menubuatkan tentang kejatuhan kota umat Tuhan. Dan saudara, setelah itu waktu Raja Yoyakim tahu tentang nubuatan tersebut, dia marah kepada Imam Uria. Dan waktu itu Imam Uria mencoba melarikan diri ke Mesir. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia ditangkap dan akhirnya dia dibawa kembali dan dia dieksekusi oleh Raja Yoyakim. Tetapi Nabi Yeremia tetap aman karena dia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, salah seorang panitera atau pejabat yang cukup berpengaruh pada waktu itu, sehingga dia dijauhkan dari eksekusi seperti itu. Nah saudara, ini bukan soal siapa Ahikam, bukan karena dia berpengaruh, tapi ingat tentu Tuhan memakai Ahikam untuk menjaga Yeremia tetap aman. Dan karena dia tahu, Tuhan tahu bahwa dia punya tugas,
yang dia masih harus selesaikan. Tetapi saudara, yang penting di sini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Ketika nyawa kita kadang-kadang harus terancam, ketika segala hal yang penting, berharga dalam hidup kita harus siap kita korbankan, ingat, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan karena kenyamanan, bukan karena tujuan tertentu, bukan karena hal-hal yang kita pikir kita mau capai. Saudara, ingat, Tuhan mau kita hanya mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Dan dia selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Saudara, ini hal yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga sekali lagi, di masa-masa sulit seperti yang kita semua hadapi hari ini, kita dapat tetap ada dalam posisi yang benar. Dan ingat janji Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan menjaga langkah kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami masa sulit sekalipun. Bahkan sekalipun kita menghadapi badai, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati badai ini. Dan kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Sudah ada pokok-pokok doa yang saya sudah tulis buat kita doakan. Dan setelah ini kita akan berdoa bersama masing-masing di rumah kita. Setelah itu doa akan dipimpin oleh kepala keluarga atau yang tertua di dalam keluarga. Mari sama-sama saudaraku kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh belajar firman Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk di dalam doa-doa kami bersama dengan umat Tuhan. Berkati doa kami hari ini dan bekerjalah Tuhan. Apapun yang kami akan doakan, gumulkan bersama-sama, kiranya ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus bersama-sama melangkah di dalam pergumulan kami. Dan Tuhan akan membuat kami menang. Karena janji Tuhan hadir bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ini doa kami serahkan setiap keluarga dalam jemaat. Tuhan perlengkapi, Tuhan jamah, dan Tuhan melawat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.